Bismillahirrahmanirrahim. Ahyakum jami'an bitahiyatul Islam. Tahiyatu fiya salam. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dhim wa taqwira. Al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdir wa tadbira. Al-muta'ali bi azamatihi wa majdihi. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وقائدنا وصاحبنا من الشاهدين وبما ألزم وألجم غير الجاهدين اللهم صل على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وإمام المجاهدين وعلى كل أصحابه وأمته إلى يوم الدين قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أما بعد. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah di hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah, ketenangan, taufik, dan Allah banggakan di tengah majelis malaikat insyaAllah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada sebuah qaul yang menarik daripada para ulama, yaitu ketika Al-Imam Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya apabila manusia tidak memperhatikan halal dan haramnya dalam kehidupannya, maka yang haram itu akan mudah didapat, sedangkan yang halal itu akan sulit untuk didapatkan. Qaul ini merupakan perkataan yang masyhur dan kita rasakan di akhir zaman ini bahwasanya ketika seakan-akan dalam kehidupan ini yang haram itu mudah untuk didapat, sedangkan yang halal itu sangat sulit untuk didapatkan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak memperhatikan halal dan haramnya suatu benda yang akan dikonsumsi, baik itu makanan, ya, minuman, pakaian, obat-obatan, dan seterusnya. Sehingga perkara ini akan terus merembet masuk ke pola pikir manusia. Bahkan kalau kita lihat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, awal mula daripada khamr, ya, penyebar daripada khamr di suatu negeri, yaitu dimulai daripada orang-orang yang tidak memperhatikan antara halal dan haram. Ya, kemudian karena bodohnya, jahilnya seseorang, sehingga khamr ini menjadi khamr lintas generasi. Ya, kita mengenal bahwa khamr itu atau minuman keras ada, ya, arak yang berusia sekian ratus atau sekian puluh tahun. Dan inilah kalau kita lihat dalam sebuah athar, sebuah sejarah bagaimana khamr itu masuk di Yathrib, ya, dulu waktu Madinah, nama lain Madinah, yang awal mula daripada orang-orang yang mencintai atau lebih fokus daripada yang haram daripada yang halal, ya, mereka lebih mencari yang haram daripada yang halal, sehingga menyebarlah, ya, keburukan. Dan inilah yang kita rasakan bahwasanya seakan-akan dalam kehidupan yang halal itu sulit dicari, sedangkan yang haram mudah didapatkan. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, yang perlu kita kembalikan adalah bagaimana setiap muslim, ya, tidak mengkonsumsi kecuali yang baik-baik saja. Ya. Dalam hadis yang ke-10 nanti kita akan banyak membahas, mengambil pelajaran yang sangat penting mengenai bagaimana syariat Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW yang sangat indah ini menggarisbawahi tentang pentingnya seseorang mengkonsumsi daripada yang halal-halal saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah yang kita kenal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyibun. Allah Ta'ala itu maha baik, ya, maha suci. Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah ta'ala dalam Risalah Qushayriyah, beliau mengatakan bahwasanya salah satu kebaikan daripada Allah Ta'ala itu bagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai asal mulanya itu sifatnya fitrah, ya, sifatnya
fitrah suci, supaya di awal-awal dia mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Ya. Dan ketika seseorang ingin kembali kepada fitrahnya, maka seseorang harus memahami dengan baik bagaimana sifat Allah Ta'ala itu. Bagaimana sifat Allah Ta'ala itu, bagaimana karakter Allah Ta'ala itu. Dan salah satu karakter, ya, sifat Allah Ta'ala itu adalah Thayyib, adalah maha suci, ya, maha baik, ya, kemudian maha mensucikan. Dan Allah Ta'ala ketika kita memahami sifat itu, seseorang akan kembali kepada fitrahnya. Maka dalam ilmu tazkiyatun nufus yang kita kenal ilmu tasawuf, ya, diketahui bahwasanya seseorang tidak akan kembali kepada fitrahnya sampai dia mengetahui hakikat fitrah kembali kepada Tuhannya dan bagaimana sifat-sifat Tuhan itu tersendiri. Makanya sering kita ketahui bagaimana guru-guru kita, ya, ulama kita, bahkan Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu mendawamkan salah satu zikir, bukan untuk menafikan zikir yang lain, tetapi salah satu zikir tersebut lebih menghujam, ya, menancap di hatinya. Begitupun kenapa sebagian ulama kita seperti Al-Imam Al-Karhi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Junaidi rahimahullah ta'ala mendawamkan salah satu zikir, ya, bukan berarti menafikan zikir yang lain, tetapi zikir tersebut, ya, lebih menghujam di hatinya, ya, dan lebih mudah untuk memahami daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu nggak banyak-banyak zikirnya, dalam artian nggak bermacam-macam zikirnya. Zikir Rasulullah SAW banyak macamnya, opsi supaya kita memilih, ya, beberapa di antara zikir tersebut, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, dengan tenang, dengan nyaman, dan seterusnya. Ada zikirnya la ilaha illallah, ada zikirnya istighfar, karena itu lebih dekat, ya, bagi hatinya untuk mengenal, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, perlunya kita kembali mengembalikan, ya, diri kita, ya, pikiran kita, hati kita lebih mengenal daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui seseorang kecuali dengan ilmu, ya, dengan sifat orang tersebut. Kita tidak mengetahui suatu barang, gunanya suatu barang, ya, antara Android dengan iPhone misalnya, kecuali apa? Kecuali mengenalnya lebih jauh. Seseorang nggak mungkin user Android dipaksakan menjadi user iPhone. Begitu sebaliknya, seseorang akan nyaman dengan gadget dengan karakternya masing-masing. Artinya seorang muslim akan lebih tenang dengan cara apa? Mengenal Allah dengan tata cara tertentu yang selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat thayyib banyak diulas oleh para ulama kita, yang bagaimana thayyib itu sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, atau yang mutahhar, yang mensucikan, yang maha suci adalah miliknya Allah Ta'ala, ya, yang tentunya manusia itu tidak pernah selamat, ya, daripada aib, daripada kekurangan. Makanya ketika Allah itu suci, berarti kita tidak suci, ya. Ketika Allah itu maha baik, ya, thahir, ya, kemudian yang mensucikan dirinya, maka sebaliknya diri kita adalah berlumur dosa. Karena itu mengenal Allah Ta'ala merupakan keniscayaan, ya, keharusan bagi kita, supaya kita mengetahui bahwa jalan kembali ke fitrah itu, kembali ke jalan yang baik adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun, benar-benar Allah itu thayyib, ya, la yuqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali illa thayyiban, kecuali yang baik-baik saja, ya. Ada beberapa sebagian orang karena fokus ke tujuan sehingga prosesnya tidak memperhatikan proses, sehingga proses itu orang-orang kurang menghargai proses, ya. Dia fokus ke tujuan sehingga proses yang ia capai tidak diperhatikan, ya. Yang penting tujuannya sampai, dan ini tentu salah, Bagaimana para ulama itu ketika menggarisbawahi ma'alim ila ma'rifatillah, ya, belajar bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka berjalan bagaimana prosesnya itu sangat panjang sehingga mengenal Allah Ta'ala itu dengan baik, dengan benar.
Banyak orang ketika tujuannya yang penting tercapai, tetapi tata caranya salah. Ya, bagaimana cara ma'rifatillah, mengenal Allah Ta'ala, tetapi tanpa melalui proses-proses yang digariskan oleh syariat yang benar, yang lurus. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak orang mengaku ma'rifatillah, ya, tetapi meninggalkan sholat, tetap meninggalkan syariat Allah Ta'ala, meninggalkan puasa Ramadan. Ya, itu sebenarnya bukan ma'rifatillah, yaitu malas dengan gaya. Malas ibadah dengan gaya. Itu aja masalahnya. Makanya Islam itu sangat menghargai proses. Bukan hanya tujuannya saja, tetapi prosesnya Allah menghargai tersebut. Masya Allah. Makanya kalau kita memahami dengan baik bahwa proses itu tidak kalah penting daripada tujuan, kita akan memperhatikan proses itu dengan baik. Ya, dengan proses itu dengan baik. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, itu kita ketahui bahwasanya beliau kita ketahui ya tujuannya apa? Membebaskan Filistin. Tanpa kita ketahui bahwasanya proses yang beliau lalui sangat panjang. Ya, mulai dari bergabung dengan pamannya ya Nurin Zanki, kemudian masuk ke Mesir, mengubah sistemnya di sana, membangun madrasah, memperhatikan prajurit dengan tahajudnya dan seterusnya. Artinya beliau sangat menghargai proses yang ada, dan kita hanya fokus kepada tujuan yang telah dicapai oleh beliau rahimahullah taala. Dan inilah kita seharusnya memperhatikan tujuan kita hidup di dunia ini. Misalnya tuh seseorang ingin naik haji, ya tentu biaya yang sangat mahal sekarang ya, sekian dolar ya, mungkin 400-500 juta furoda ya, tanpa antrian gitu, tetapi tanpa memperhatikan proses untuk mendapatkan uang tersebut ya, mungkin dengan cara yang haram ya, mengambil yang syubhat, fa'anna yustajabu ibadatuhu, gimana ibadahnya diterima sedangkan proses yang ia capai ya, untuk mencapai tujuan haji tersebut dengan cara yang mungkin syubhat, dengan cara yang mungkin haram ya. Sehingga mana mungkin ibadahnya mabrur. Makanya para ulama itu sering mengulang-ulang bahwasanya kecil kemungkinan dari 10.000 hujaj, orang yang berhaji, satu yang diterima itu sudah terlalu banyak ya. Qaul daripada ulama kita yaitu Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan bahwasanya dari 10.000 al-hujaj itu bisa jadi hanya satu, dan itu terlalu banyak yang mabrur ya. 10.000 yang berhaji, satu yang mabrur, itu sudah terlalu banyak. Artinya apa? Sangat banyak para hujaj ya, kita bukan menghakimi para hujaj, para orang haji, tapi karena kebanyakan memang di antara kaum muslimin kurang memperhatikan proses bagaimana hartanya itu dihimpun ya, untuk mencapai tujuan kepada ibadah Allah ya, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Nah, kalau kita ingin kembali kepada jalan fitrah, jalan keridhaan Allah taala, mardhatillah, maka perhatikan yang pertama harus kembali ke fitrah dengan cara mengenal Allah taala. Yang kedua, prosesnya itu diperhatikan dengan baik, bagaimana supaya kaifiyahnya, tata caranya, kemudian harta yang dihimpun ya, fasilitas yang digunakan semuanya thayyib, semuanya halal, semuanya baik. Meskipun kalimat ini thayyiban, Al-Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala mengatakan thayyiban hadal hadis yushiru ila halalan thayyiban. Thayyib di sini maknanya adalah sesuatu yang halal, yang baik, yang pantas, yang dia terlepas daripada sifat yang khaba'ith, sifat yang buruk, sifat yang menjijikkan, sifat yang najis dan seterusnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa ma'na thayyib munazzah anil naqais wal khaba'ith fa yakunu bi ma'na al-quddus. Makna thayyib adalah makna munazzah, bagaimana selamat ya, suci daripada naqais, hal yang kurang ya, penuh kekurangan, wal khaba'ith, dan hal yang menjijikkan, hal yang kotor, fa yakunu bi ma'na al-quddus. Makna thayyib bi ma'na al-quddus ya. Jadi sifat thayyib makna lain daripada al-quddus atau kama qala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan ini Masya Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan orang beriman sebagaimana perintah Allah Ta'ala kepada al-mursalin, itu pada Rasul dan para Nabi. Masya Allah. Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Al-Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala tentang keinginan Allah Ta'ala
kepada hamba-hambanya, karena saking cintanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala menginginkan ya kebaikan yang ada pada Rasul, para nabi, para Rasul itu juga tercermin ya kepada para manusia, termasuk pada orang-orang beriman terkhususnya ya, terkhususnya. Karena apa yang dimakan oleh para nabi, oleh para rasul, itulah yang harusnya kita makan ya, orang beriman kan gitu. Makanya selektivitas orang-orang al-mu'minin ya, al-mu'minun, orang-orang beriman itu jauh di atas selektivitas orang-orang muslim biasa ya. Makanya kalau kita belum sampai level mu'minun ya, level orang-orang beriman, itu sangat berat ya untuk mencapai apa yang dicapai oleh para rasul, apa yang dicapai oleh para nabi. Makanya apa yang dimakan oleh para nabi itu yang Allah inginkan yang dimakan oleh kita. Apa yang dipakai oleh para nabi itu yang harusnya kita pakai. Apa yang dilakukan oleh para rasul dari kebaikan, itulah yang harusnya kita capai. Makanya Allah Ta'ala itu menginginkan kebaikan yang pada nabi ya, pada rasul yang telah Allah utus itu kembali ya tercermin pada pikiran ya, dan perilaku kita ya. Saking kasih sayang Allah Ta'ala, makanya para ulama kita dalam tazkiyatun nufus itu sering mengulang adanya sanad-sanad keilmuan. Tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, tetapi bagaimana keilmuan yang dulu telah dicapai orang-orang sebelum kita itu bisa kembali terulang ya. Itu tujuannya sebenarnya, salah satu tujuannya. Kenapa zikir la ilaha illallah yaitu sampai ke Abu Bakar dalam thariqah dalam thariqah Syadziliyah misalnya, zikir la ilaha illallah ya, subhanallah alhamdulillah, sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengamalkan zikir tersebut kecuali Rasulullah SAW mengiyakan. Rasulullah SAW meridhoi, dan para ulama kita menginginkan zikir tersebut berdawam ya, terus berulang sampai akhir zaman nanti, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah makhluk terbaik setelah Nabi SAW. Dan sebagaimana para orang-orang soleh itu mengerjakan, pun dikehendaki bagaimana supaya kita bisa melakukan ya. Makanya dalam banyak kisah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala itu menceritakan makanan para anbiya, makanan para rasul ya, makan para nabi. Di dalam Asy-Syifa ya, karangan Qadiyat, bagaimana Nabi SAW itu minumnya seperti apa ya, jenis minuman ya, madu, susu, kemudian makanan yang beliau konsumsi ya, daging paha domba ya. Kemudian dalam Syamil al-Muhammadiyah pun diceritakan, pun dalam Tarikh Ibn Ishaq, bagaimana sedikit banyak diceritakan makanan ya, Rasulullah SAW ya. Begitupun warna pakaian Rasulullah SAW dan karakter pakaian Rasulullah SAW, dan semuanya thayyib ya, semuanya baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ya, faqal ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul ya, wahai para nabi, wahai para utusan Allah Ta'ala, kulu min thayyibat ya, makanlah dari apa yang baik-baik saja, wa'malu shalihan, dan beramal soleh. Makanya kalau kita lihat erat kaitan antara makanan dengan amal soleh, makanan dengan pekerjaan. Kalau orang makannya baik-baik saja, maka yang dilakukan adalah baik saja. Seseorang yang cenderung memakan yang syubhat, yang haram, yang tidak jelas, maka untuk beramal soleh itu berat ya, itu berat. Makanya hati-hati ketika kenapa seseorang malas dalam ibadah, berat dalam ibadah, berat dalam ini dan itu, berat dalam mujahadah. Bisa jadi makanan ada yang haram yang tidak sengaja dikonsumsi ya. Inilah bagaimana ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, Abu Bakar As-Siddiq itu sangat menjaga makanan. Bahkan ketika beliau dihadiahi susu kambing yang merupakan kesukaan beliau, ketika sudah diminum maka dimuntahkan kembali. Karena apa? Karena minuman tersebut, susu kambing tersebut berasal dari hal yang haram, yaitu hadiah daripada perdukunan ya. Maka beliau masukkan jari telunjuk beliau, dan riwayat lain 2 jari beliau ya ke
tenggorokan sampai memuntahkan semua isi susu tersebut. Ya. Ini Masya Allah sahabat, Nabi itu menjaga makanan dari hal yang haram. Maka erat kaitan makanan itu dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Kalau yang haram menjatuhkan seseorang kepada kemaksiatan, ya, sulit ibadah, malas ibadah. Sebaliknya, berlebihan dalam makanan yang halal juga menjatuhkan seseorang dalam kemubadiran. Makanya dalam tarikh para ulama, ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala itu saking sibuknya beliau, ya, saking ingin praktisnya dalam menimba ilmu kemudian mengamalkan ilmu, beliau memakan makanan yang praktis dan disuapin oleh saudara perempuannya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, pengarang Arba'in An-Nawawi. Beliau disuapin roti dengan jeda waktu yang singkat supaya apa? Supaya ibadahnya maksimal. Ya. Jadi para ulama, guru-guru kita, ya, orang-orang soleh dulu, atau bagaimana menjadikan makanan sebagai fasilitas untuk menuju keridhaan Allah Ta'ala. Yang kita kembalikan, kita banyak makan, banyak tidur, ya, malas ibadah, insyaallah. Makanya makanan itu erat kaitannya dengan amal ibadah. Inilah kita lihat bagaimana seakan-akan kisah para sufi, ya, Dinar, Malik bin Dinar, kemudian yang lainnya Sufyan Ats-Tsauri, itu seakan-akan kisahnya itu hanya di legenda saja. Bagaimana mereka makan sehari sekali atau makan dari bawang, ya, dan roti, ya, atau mungkin bawang dan kuah, bekas kuah dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka menjaga dari hal yang haram dan hal yang syubhat dan membatasi makanannya. Ada sebuah qaul yang cukup masyhur di kalangan para ahli tasawuf, yaitu para ahli tazkiyatun nufus. Seseorang yang mencukupkan dalam Minhajul Abidin ila Jannah, kalau tidak salah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengutip, ya, tentang menjauhkan diri dari hal yang haram, menjauhkan diri dari makanan yang haram adalah kewajiban. Ya, sedangkan membatasi diri dari makanan yang halal adalah keutamaan. Ya, saya ulangi bahwa kata beliau rahimahullah taala, membatasi makanan dari hal yang haram adalah kewajiban. Ya, sedangkan membatasi memakan dari hal yang halal adalah keutamaan. Ya, kadang kita kurang memahami dengan baik. Kita baru memahami bahwasanya seseorang, ya, hati-hati ketika memakan makanan yang halal itu akan jadi hisab, sedangkan yang haram akan jadi belenggu daripada api neraka. Ya. Makanya para ulama kita itu menjaga makanan bukan hanya dari hal yang haram, mereka sudah selesai dari masalah seperti itu. Mereka menjaga makanan dari hal yang halal supaya hisabnya tidak lama-lama dan supaya ibadahnya enggak malas-malas, enggak ngantuk. Ya. Karena erat kaitannya dengan wa'malu sholihah, ya, beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, ya, makanlah dari yang thayyib saja, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, makanya benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad itu, orang mukmin itu ketika sudah selesai dari masalah yang haram, dia mampu meninggalkan makanan yang haram, makanan yang syubhat. Ya. Dalam jenjang berikutnya dia menyeleksi makanan yang halal. Makanan yang halal. Makanya saya kurang setuju ketika orang mengatakan, ya udah makan aja, makan produksi pabrik tanpa memperhatikan gula dan seterusnya. Ya, kalau waktunya mati ya mati. Masya Allah, ulama kita memperhatikan buah saja, diperhatikan, diseleksi buah yang pantas untuk penimba ilmu dan buah yang tidak dianjurkan oleh untuk penimba ilmu. Ya, misalnya Imam Bukhari dari riwayat para gurunya dari Imam Sakit mengatakan bahwasanya salah satu yang dijauhi oleh para penuntut ilmu itu adalah buah apel dan buah anggur. Kemudian dalam riwayat lain, makanan yang dijauhi dari Ibnu Abbas dengan sanad yang lemah, meskipun sanad yang lemah, bahwasanya para sahabat itu, ya, kami menjauhi makanan daripada kepala-kepala hewan,
kepala kambing, ya, kepala sapi dan seterusnya. Karena itu pengaruh. Ya, ini bukan masalah yang membicarakan antara yang halal dengan yang haram, tapi membicarakan antara keutamaan. Ya, bicara keutamaan yang itu erat kaitannya dengan kekuatan seseorang dalam ibadah, kesehatan dirinya, keberlangsungan, kebaikan dan lain seterusnya. Makanya teman-teman sekalian rahmati Allah taala, kita ketika sudah selesai atau berusaha untuk selesai dari meninggalkan hal yang haram, hal yang syubhat, hal yang Allah larang, kita naik ke level berikutnya, menyeleksi makanan yang halal. Ya, bukan hanya untuk mengharamkan dirinya, enggak. Kan Allah Ta'ala melarang hal tersebut, ya. Wala tahrimu anfusakum, enggak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Benar. Tetapi menyeleksi untuk memaksimalkan ibadah itu keharusan. Itu keharusan. Kalau misalnya Dunkin Donut, ya, atau mungkin makanan minyak itu berbahaya, ya jauhi. Cari yang halal, ya. Cari makanan panggang, ya, makanan segar dan seterusnya. Sedangkan kita makanan antara yang zat kimia sama yang nggak zat kimia, semuanya sepakat bahwa lebih sehat nggak pakai zat kimia, ya. Apalagi masalah-masalah yang diolah, makanan yang diolah, yang dalam Zadul Ma'ad itu banyak disebutkan tentang keutamaan makanan dan kekurangan makanan, ya. Masing-masing ada kekurangan, masing ada kelebihan yang itu sesuai dengan kultur fitrah manusia. Ada yang kultur fitrahnya itu memang sedikit, nggak boleh banyak. Ada yang harus banyak, harus memang banyak, dan harus banyak, ya, nggak boleh sedikit, ya, dan seterusnya. Makanya seleksi makanan halal itu keharusan. Jangan kita cuman menyeleksi makanan yang haram saja, yang halal enggak. Ini bahaya. Karena Rasulullah SAW itu nggak semua yang halal beliau makan, ya, itu realitas. Dhab beliau nggak makan semuanya. Kemudian minyak samin yang itu dicampur dengan riwayat Syamil Muhammadiyah itu nggak beliau makan. Dia hanya memakan minyak samin yang ditamburi, yang dioleskan ke roti dan seterusnya. Roti pun nggak roti sembarangan, bukan roti beras, ya, tapi roti gandum gitu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sambal zakarul rajula yutilu safar. Ini tentang kisah bagaimana ketika orang tidak selektif terhadap makannya, dia makan yang haram, memakai sesuatu yang haram, memakai fasilitas yang haram. Maka kisah ini merupakan tamparan penting bagi kita semua, bagaimana ketika mungkin doa kita, ya, mungkin permohonan kita, mungkin ibadah kita itu banyak tidak mendapatkan ridho Allah Ta'ala, tapi sebaliknya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajul, ya, kemudian diceritakan ada seorang laki-laki yutilu safar, perjalanannya sangat panjang, sangat jauh, ya. Asy'atha aghbar, asy'atha yaitu cupang-camping, pakainya lusuh, aghbar, dan menempel debu di beberapa pakaian, ya. Perjalanan zaman dahulu ketika melewati padang pasir, ya, berdebu, kotor, ya, dan seterusnya. Mirip sekarang lah, ya. Kita kalau naik kendaraan, jalanan rusak, ya, Samarinda Bontang, Samarinda Balikpapan, ya, mungkin kotor karena rusaknya jalan dan debu yang berterbangan. Ya muddu yadaihi ila sama, ya, dia mengarahkan, menengadahkan tangannya kemana? Ke langit, ya, seperti ini. Dalam riwayat Bukhari itu dengan sanad yang bersambung bahwasanya seperti ini, ya. Seperti ini sampai menempel di depan kepalanya, seperti ini. Saking memintanya dengan sungguh-sungguh. Itu riwayat yang bersambung ke Muslim, ya, dalam sanad yang bersambung ke Imam Muslim. Kalau kita telisik kembali dari riwayat Ibnu Attar, murid Imam Nawawi rahimahullah taala, seperti ini, ya. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adatnya orang-orang Arab, bagaimana ketika meminta itu mereka menempelkan, ya, biasa kepalanya, atau kepalanya ikut menunduk, kepalanya ikut mengarah ke tangan. Ya muddu yadaihi ila sama, kemudian berkata ya Rabb, ya Rabb, sampai beberapa lama. Ya Allah, ya Tuhan, ya. Minta apa? Minta sesuatu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa mat'amuhu haram, ya, makanannya dalam keadaan haram. Wa mashrubuhu haram, bekal minumannya haram. Wa balmasuhu haram, pakainya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, bekalnya juga haram, ya.
untanya, perbekalan, carian makanan, semuanya haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doa seperti ini, permohonan seperti ini Allah ijabahi? Sebaliknya Allah tolak. Ya, Allah tolak. Meskipun dalam wabihi ilaikol berkata Imam Nawawi, fa anna yustajabulah ayat istiba'at li qubul ijabah ad-du'a. Makna daripada tidak dikabulkan doa ini bukan tidak dikabulkan, tapi dijauhkan untuk dikabulkan. Ya, istiba'adan li qubul doa. Tetapi kalau kita lihat Imam Daqiq Al-Aid begitupun yang lainnya mengatakan fa anna yustajabulah, yaitu doanya tertolak. Artinya tidak dihitung ibadah. Ya, tidak dihitung ibadah dan doanya tersebut ditolak. Sampai apa? Sampai ia bertobat kepada Allah Ta'ala. Sampai ia mengembalikan harta haram. Sampai dia menjauhkan barang tersebut yang dipakai dari hal yang haram. Kembalikan halal, baru Allah perhatikan doanya seseorang itu. Makanya konsekuensi daripada orang yang memakan hal yang haram, para ulama itu banyak menulis. Salah satu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang konsekuensi sesuatu yang haram, baik itu makanan, minuman, akomodasi, fasilitas, dan seterusnya. Dia akan berimplikasi kepada ibadah-ibadahnya. Apa implikasinya? Yang pertama, biasanya ibadahnya bisa tertolak. Dalam artian dalam fikih misalnya diterima. Fikih itu misalnya kalau syaratnya masuk, ya rukunnya ditunaikan, bahkan sunnahnya mungkin dilakukan. Tetapi apa? Karena memakai hal yang haram, secara pahalanya itu tidak diterima dan hanya diterima karena menggugurkan kewajiban. Itu satu. Yang kedua, biasanya seorang yang melakukan ibadah dengan fasilitas yang haram, sebaliknya dia mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mengejek. Lucu, seperti hukum kita lah ya. Orang korupsi 7M, kemudian membalikin 2M, kemudian bebas ya, potong masa tahanan, dianggap udah nggak berdosa. Itu kan lucu. Ada orang korupsi ya, dia merasa pengen menyucikan hartanya, maka dia keluarin 2,5%. Ya, korupsi 1M 2,5%, 5 juta ya. Dia keluarin ya, sudah beranggap udah hilang dosanya. Ini mengejek hukum. Dan hukum kita lucu seperti ini. Kan ada pepatah mengatakan suara rakyat itu suara Tuhan. Masalahnya Tuhannya kok seleranya rendah gitu ya. Rendah buat selera Tuhan rendah ya, rendah buat hukum aneh-aneh ya, dan seterusnya. Milih pemimpin aneh-aneh. Makanya ini seperti mengejek Allah Ta'ala ya, memakai fasilitas yang haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu tayaqqunu fi imanihi, ada masalah keyakinan dalam imannya. Ada masalah keyakinan dalam imannya. Seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak menyiapkan ketika kita lahir, hidup di dunia, yaitu harta yang halal, dan hanya menyiapkan harta yang haram. Itu kan seperti ini keyakinannya. Banyak orang ketika sudah sedikit kesulitan lakukan hal yang haram, berbuat maksiat, mencuri, korupsi, khianat, dan seterusnya. Bahkan makan yang riba, menggalikan SK, ya, hati-hati ya, dan seterusnya. Ini ada masalah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang makan harta yang haram. Yang keempat, seseorang yang makan harta yang haram ya, pada hakikatnya bukan mendekatkan diri kepada surganya, ridhonya Allah Ta'ala, tapi mendekatkan diri kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam beberapa tafsir yang katakan bahwasanya salah satu sebab ya azab seseorang di neraka itu karena ketika dia lupa bertobat dengan sesuatu fasilitas makanan ya, minuman yang haram. Ya, maka teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, keberkahan yang kita dapat, keridhaan yang Allah kita raih ya, insya Allah nantinya itu erat kaitannya dengan kesungguhan kita dalam menjauhi harta yang haram ya, mendekatkan ya, berusaha untuk mendapatkan harta yang halal. Jangan sampai ada paradigma yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kalau gitu, ini hati-hati. Paradigma seperti ini harus kita hapus. Karena nggak mungkin ketika Allah menciptakan kita sebagai hambanya, ya, nongkrang-nangkring di muka bumi ini, Allah tidak menyiapkan rezeki untuk kita. Dan sekali lagi pembahasan sebelumnya bahwa rezeki itu bukan hanya tentang harta.
Rezeki itu bagaimana khusyuk ibadah itu rezeki. Rezeki anak yang soleh-soleh itu rezeki, istri yang soleh itu rezeki, pasangan yang soleh itu rezeki, dan semua kehidupan, kekhusyuan, ya, keikhlasan itu bagian rezeki Allah Ta'ala. Kesehatan juga rezeki, ya. Lapang waktu, kemudian sibuk dengan hal yang baik itu juga rezeki, ya. Rezeki bukan hanya melulu tentang harta, ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam diri kita, kehidupan kita, keluarga kita. Jangan sampai ada mindset, ada pola pikir tentang rezeki itu lebih mudah yang haram daripada yang halal. Enggak, Allah pasti menyiapkan yang halal itu. Kok susah? Kenapa susah? Alasannya susah, padahal nggak susah. Karena tadi, karena orang-orang sebelum kita atau mungkin masyarakat kita lebih condong kepada yang haram daripada yang halal, sehingga Allah bukakan yang haram itu lebih mudah daripada yang halal, ya. Masya Allah. Ketika apa sekarang seakan-akan kalau nggak makan riba kita nggak berkembang, karena sistem riba di mana-mana, ya. Orang gadaikan SK, ya, sebagai jabatan, kemudian makan riba, hartanya haram, kemudian melakukan maksiat dan seterusnya, ya. Seseorang yang terjatuh kepada satu maksiat, maka dia akan melakukan maksiat yang lain, ya, untuk menutupi maksiat tersebut, dan ini nggak akan selesai masalah seperti ini. Hati-hati kalau kita nggak takut dengan harta yang kita makan, takut dengan ancaman Allah Ta'ala, ya. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minas. Orang yang makan riba seperti orang yang mabuk. Orang yang makan riba seperti yuharibunallah wa rasuluh, memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Maka setelah bertobat dari harta yang riba, harta yang haram, harta yang syubhat, supaya Allah Ta'ala, ya, memudahkan kita dalam mencapai harta yang halal. Bisa jadi ketika seseorang susah untuk mendapatkan harta yang halal karena sebab tadi, ya, karena dia fokus kepada harta yang haram dan dia fokus dengan sesuatu yang haram. Dia nggak fokus dengan yang halal. Seandainya ketika seseorang fokus dengan harta yang halal, maka dimudahkan dengan sesuatu yang halal. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengutip bahwasanya ketika seseorang mukmin itu tujuannya untuk ridho Allah Ta'ala, maka tidak akan memperhatikan pujian manusia. Seseorang ketika fokus kepada yang halal, dia tidak akan memperhatikan, dia tidak akan memperhatikan, tidak akan terpesona dengan yang haram atau yang syubhat, ya. Saya ulangi bahwasanya ketika seseorang mukmin dia fokus kepada ridhonya Allah Ta'ala, dia tidak akan fokus dengan hinaan, dia tidak akan fokus dengan ucapan kotor manusia, dia tidak akan fokus dengan pujian manusia sekalipun, like sekalipun, ya, share, viral sekalipun. Dia tidak akan fokus dengan hal tersebut. Dia hanya fokus kepada siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika seseorang berusaha dengan sesuatu yang halal, dia tidak akan terpesona dengan hal yang haram atau hal yang syubhat, ya. Itu bisa jadi kita kenapa terjatuh kepada hal yang haram, karena kita kurang fokus dengan hal yang halal. Kenapa kita kurang ikhlas? Karena kita nggak fokus dengan ikhlas. Kita hanya fokus dengan pujian manusia, apa kata manusia, takut dibully, takut dicaci, takut dibenet, takut dimaki, takut dikomen negatif, dan seterusnya. Kita fokus ke situ, sehingga ikhlas itu sulit kita capai, sulit untuk kita dapat. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa seseorang sulit untuk dapat harta yang halal? Karena fokusnya ke haram. Dia nggak fokus totalitas dengan yang halal. Seandainya fokus totalitas dengan hal-hal yang halal, maka Allah mudahkan hal tersebut, ya. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kepada Allah kita meminta segala taufik, segala kemudahan, ya. Apa yang kita proses, yang kita lakukan, sehingga tujuan tercapai itu dengan cara mulia, dengan cara yang baik. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik itu nggak akan tercapai kecuali dengan apa? Dengan cara proses yang baik, yang mulia. Bukan sebaliknya, tujuan yang mulia dicapai dengan hal yang buruk, dengan proses yang kurang baik, dengan proses yang mungkin dilarang oleh syariat atau mengakali syariat. Kepada Allah kita meminta kepada taufiknya atas jalan yang benar insyaallah, dan semoga Allah istiqomahkan kita, ya, dalam agama ini. Halal wa ikum ajma'in, alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.